Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kita pelajari mengenai penerapan hukum Gauss yang sebelumnya sudah kita pelajari mengenai medan listrik dan hukum Gauss. Nah, seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya, bahwa hukum Gauss itu ya sebagai ulasan, hukum Gauss itu menyatakan jumlah garis gaya yang keluar dari suatu permukaan tertutup besarnya itu sama dengan jumlah muatan dalam permukaan tertutup tersebut. Jika kita tulis secara matematis, kita tulis I sama dengan integral tertutup E dA sama dengan I per N. Jumlah garis gaya yang keluar dari suatu permukaan itu sama besarnya dengan jumlah muatan dalam permukaan tersebut. Nah, pada kesempatan ini akan ada beberapa penerapan hukum Gauss dalam bentuk khusus. Yang pertama di plat sejajar, terus yang kedua kita bahas pada bola, dan yang ketiga pada silinder. Nah, sebelum masuk ke plat sejajar, kita akan membahas distribusi muatan dalam konduktor. Kita tulis satu. Distribusi muatan dalam konduktor. Nah, telah dibahas sebelumnya bahwa di dalam konduktor sebagian dari elektron bebas itu bergerak. Nah, ketika dalam konduktor tersebut terdapat medan listrik atau ada medan listrik, maka elektron yang ada di dalam konduktor tersebut, di dalam bahan tersebut akan segera bergerak. Nah, elektron-elektron yang bergerak ini kita sebut elektron bebas ya. Elektron yang bergerak kita sebut elektron bergerak kita sebut elektron bebas, atau bisa yang bisa dibalik ya, elektron bebas bergerak kita sebut elektron bebas. Nah, akibatnya dengan adanya pergerakan elektron bebas ini, maka akan adanya arus listrik yang mengalir. Nah, lain halnya ketika di bahan isolator. Dalam bahan isolator, semua elektron-elektron yang ada di dalam itu tetap ya terikat pada inti atom, sehingga tidak adanya arus listrik yang mengalir. Nah, oke, kita langsung bahas ke distribusi muatan dalam konduktor. Kita gambarkan di sini ada bahan logam, katakanlah misalkan pada logam ini kita berikan sejumlah muatan, kita tulis ini pinggir-pinggirnya ini sebuah logam. Di sini kita kasih Q plus ya, katakan ini tersebar merata ya. Nah, yang ditanyakan bagaimana distribusi muatan atau penyebaran muatan yang kita tambahkan di dalam logam tersebut. Nah, bagaimana distribusinya? Oke, kita perhatikan ya. Ini ada permukaannya. Ini kita tulis logam. Nah, di dalam logam, muatan yang diberikan ini akan menyebabkan perubahan distribusi elektron bebas. Nah, setelah si
semua elektron menempati posisinya, medan listrik di dalam logam haruslah sama dengan 0. Di dalam sini kayaknya harus sama dengan 0 sebab bila tidak seperti itu akan menyebabkan elektron bebas bergerak di dalam logam, sedangkan elektron bebas itu harus ke permukaan ya, karena agar bisa menghantarkan listrik. Nah, dalam keadaan setimbang ini, muatan yang ditambahkan pada logam akan menyebar ke pinggir-pinggir logam di sini. Nah, di sekitar tepi logam. Sedangkan bagian tengahnya itu harus netral. Nah, untuk menunjukkan kasus ini, kita buat sebuah permukaan. Dimisalkan dulu sebuah permukaan es, katakanlah permukaan es. Ini kita buat sedekat mungkin dengan tepi atau pinggiran permukaan logam, katakanlah permukaannya tepat di bawah kulit logamnya ini. Ya. Dengan menggunakan hukum Gaussian ini yang tadi, dengan E, dA atau flux ini sama dengan Q per epsilon 0. Dengan Q ini merupakan Q yang tadi ya. Q yang ini adalah muatan yang terkandung dalam es atau permukaan, muatan yang terkandung di dalam permukaan es, kita sebut es. Nah, permukaan es yang sudah kita gambarkan ini kita sebut sebagai permukaan Gauss tertutup ya. Ini kita sebut permukaan Gauss. Nah, karena kuat medan listrik dalam konduktor itu haruslah sama dengan 0, persamaan yang ini yang integral EDA sama per R0 ini harus sama dengan 0 ya. Kita bisa membuat permukaan Gauss ini sedekat-dekatnya pada permukaan logam, yang mana ini berarti muatan yang kita tambahkan haruslah terkumpul pada permukaan logam. Oke, ini kurang S-nya. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Nah, baru kita masuk ke menghitung kuat medan listrik pada plat tipis bermuatan. Nah, gunanya hukum Gauss ini, jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita hanya menghitung pada kasus-kasus yang sederhana. Nah, ketika direalisasikan ke bentuk yang lebih real, entah itu plat tipis, bola atau silinder, penggunaan hukum Gauss ini sangatlah penting untuk memudahkan pemecahan masalah. Nah, kita bahas untuk yang kedua di plat tipis bermuatan. Oke, kita gambarkan dulu. Katakanlah di sini ada kita mempunyai selembar plat ya, dari sini. Nggak harus di bawah. Ini plat ya, dengan nah
Di sini plat tipisnya meskipun tipis, tapi masih mempunyai luas A ya, punya luas A, lalu plat ini kita beri muatan plus Q. Oke, kita beri muatan plus Q, yang mana ini muatannya tersebar serba sama ya, serba sama pada plat ini. Dan mari kita hitung kuat medan pada jarak R dari plat, katakanlah jarak R-nya dari di sini. Berapakah E-nya ya? Berapakah kuat medan listrik di titik R ini? Mari kita perhatikan. Karena plat mempunyai luas dan muatannya itu tersebar merata, maka medan listrik yang dihasilkan ini harus serba sama dan tegak lurus terhadap plat ya. Kita tulis harus tegak lurus terhadap. Nah, kita gambarkan medan listriknya di sini sudah kita ketahui bahwa untuk muatannya itu positif, maka arah medan listriknya itu keluar ya, atau menjauh. Berarti kita tulis di sini harus. Oke. Terus harus kurang lebih seperti ini. Ini arah E-nya, berarti kita tulis untuk yang positif, berarti keluar ke sini ya, menjauh. Ini E-nya, ini juga E. Nah, untuk yang di sebelah kanan menjauh, begitupun sebelah kiri ya, berarti arahnya ke sini. Sebelah kanannya. Oke. Nah, tulis. Nah, pertanyaan intinya yang tadi kita ajukan, berapakah besar kuat medan listrik itu? Nah, untuk menghitung medan listrik tersebut, kita buat sebuah permukaan Gauss. Oke, kita bikin permukaan Gauss ya. Oke, katakanlah ini mendekati plat. Panjang. Sini. Katakanlah ini permukaan Gaussnya. Oke, permukaan Gauss. Biar itu ya, biar mempermudah persoalan. Nah, kita pilih S-nya itu untuk mempermudah S-nya nanti kita gambarkan ini dari samping, terus nanti kita gambarkan bagaimana kalau arahnya dari 3/4. Oke, kita tulis dulu dari sini ke sini tadi R ya, kita tulis ulang, berarti kalau dari sini ke sini R ditambah R berarti ini 2R ya. Oke, 2R. Nah, ini ketika menyamping kan terlihat tipis ya, DA-nya ketika dimasukin ke rumus yang ini, dot DA sama dengan Q per E0 kan DA-nya kayak kurang jelas ya. Kita gambarkan untuk mempermudah persoalan, kita gambarkan si plat tipisnya itu digambarkan miring, agak menghadap ke kita. Oke. Set, set. Kurang bagus ya. Nah, ini plat yang tadi. Kita pilih S-nya itu berupa sebuah silinder.
Oke, jadi kan bentuknya ini kayak kalau dari samping itu, persegi panjang ya, padahal di sini kita analogikan mempunyai, luasan berupa lingkaran. Kita gambar katakanlah, sebuah silinder. Sehingga berarti di sini, eee, luasannya luas luas silinder, terus bisa kita tulis yang S-nya di sini karena ini silinder, berarti ada tiga luasan permukaan Gauss. Yang pertama ini kita tulis S1, terus yang selubungnya S2, penutupnya kita tulis S3. Oke, ini sama ya, ada key-nya terus kita tulis di sini, berarti tadi sesuai gambar yang di sini, ini kita tulis E, dan sebelah sini ada E juga. Nah, panjang silindernya tadi 2R kita tulis 2R, sedangkan penampang yang berbentuk lingkaran sudah ketebak, berarti nanti untuk luas luas lingkarannya pada silinder berarti itu nilainya VR kuadrat ya. Ini sebetulnya tuh nggak harus lingkaran, tapi ini hanya untuk mempermudah penyelesaian soal. Oke, sudah kita bagi, ada di tutup kanan ini kita tulis S1, di selubung kita tulis S2, dan di tutup kiri kita tulis S3. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss, kita tulis lagi berarti S, E, D, A itu sama dengan Q ya, per Q-nya yang tersebar di seluruh selubung ini, berarti Q besar per epsilon 0. Nah, dengan muatan QS ini yang terkandung dalam seluruh permukaan tertutupnya, integral tertutup dari ini, dari yang E dot dA, dapat diuraikan karena ada tiga ya, ada tiga selubung, bisa kita tulis sama dengan integral S1 E dA ditambah integral S2 integral EDA ditambah integral tertutup. Oke, sekarang kita hitung setiap suku yang ada pada persamaan Gauss ini. Oke, untuk perhatikan untuk luas daerah di S1, ya di S1, ini kan DA-nya bisa kita keluarkan ya. Oke, ini jangan lupa pakai ini. Untuk DA itu sama dengan besar si DA-nya dikali vektor satuan. Ya. Berarti di sini besar DA-nya kita tulis DA saja. Vektor satuan untuk yang penutup kanan ini kan searah sumbu X ya. Berarti vektor satuannya itu I topi, berarti I topi. Nah, untuk yang E ini, yang sebelah kiri, berarti min I topi, bedanya itu. Tapi itu sangat berpengaruh nanti ketika di perhitungan superposisi kuat medan listrik. Oke, kita hapus sebelah kiri.
Jadi untuk yang DA ini besarnya DA itopi dengan I ini adalah sebagai vektor pada satuan arah sumbu X positif. Nah, dari sini kita sudah menyimpulkan bahwa medan listrik di sebelah kanan itu berarah ke kanan dan besarnya sama pada setiap tempat. Jadi untuk E ini sama dengan, oke, kita tulis E ini sama dengan plus, ditulis ya, E tinggal diganti. Oke, lanjut sini aja. Untuk yang S1 berarti tulis E, DA-nya diganti ya. DA-nya itu DA kayak gini. Sedangkan untuk yang ini, untuk yang ini kita bisa. Yang S3 ini bedanya di sini aja, ini I positif, sedangkan ini I positif. Nah, jadi untuk E-nya ya, E-nya, E yang sigma F-nya itu sama dengan plus IE, yang mana harga kuat medan listrik ini tidak bergantung pada tempat DA dan S1. Nah, jadi suku pertama ini kita berikan, bisa kita tuliskan, diganti ya, tambah integral ininya. Nah, dari sini udah kelihatan. Ini kan positif, ini negatif ya. Ini kan oke, diganti dulu. Oke. Oke, ini. DAI-nya. Jadi ini bisa dicoret. Jadi seperti itu untuk perhitungan kuat medan listrik. Totalnya berarti itu ya sama dengan integral DA yang ada pada selubungnya ya. Kenapa digambar seperti ini? Karena biar tahu mana permukaan Gaussnya, yang mana besarnya itu sama dengan jumlah muatan pada permukaan logam tersebut, pada plat tersebut ya. Jadi sama. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini platnya 1. Terus tadi di awal kita akan bahas bagaimana menghitung ketika platnya itu ada 2 ya. Oke, platnya sejajar. Kita tulis plat sejajar. Sekarang kasusnya ada 2. Kita ambil 2 plat tipis. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi ya, katakanlah ini kita kasih nama dulu, ini plat A, ini plat B. Untuk plat A diberikan muatan positif, terus untuk yang plat B kita berikan muatan negatif. Oke, perhatikan untuk penggambaran arah medan listriknya. Untuk negatif berarti dari plat A yang kanan dulu ya. Dari plat A kanan keluar berarti ya, arahnya ke sini ya. Ini untuk medan listrik A.
Untuk medan listrik B di sebelah kanan menuju, berarti mendekat ya, berarti mendekatnya ini ke arah ke plat B, berarti kita tulis set E B. Nah, sekarang yang di kiri, ini yang kanan, sekarang di kiri. Di sini medan listrik yang dihasilkan dari plat A menjauh ya, di arahnya ke sini, EA, sedangkan untuk B mendekat, berarti menuju atau menuju ke sini. Nah, bagaimana dengan di antara plat sejajar ini? Berarti ini gampang ya, karena menjauh, berarti ini A. Ini pun sama yang EB, kan mendekati plat B, EB. Oke, saya harap sudah paham untuk penggambaran arah dari medan listrik. Nah, oke, katakanlah jarak antara plat A dan B itu sejauh D. Nah, pertanyaannya, berapakah kuat medan listrik di dalam dan di luar plat? Jadi nanti kita hitung berapa medan listrik ketika di dalam dan berapa medan listrik ketika di luar, berarti di kiri dan di kanannya. Ketika kita cari etotnya. Nah, kita anggap si platnya itu cukup besar ya, cukup besar sehingga medan listrik oleh plat dapat dianggap serba sama. Kita ulas bahwa flux atau E kali dA ya, flux yang melalui dinding ini itu 0 karena sejajar E ya, ini sejajar, fluxnya sejajar sehingga nilainya 0, sedangkan flux yang melalui bidang bawah dan atas besarnya 2 EDA karena ada 2 ya, flux ya, ingat flux atau V. Karena ini ada 2, atas bawah berarti fluxnya itu besarnya 2 EDA. Nah, sedangkan muatannya berapa? Muatan yang terbungkusnya, muatan yang terbungkusnya itu kan dari rho per V, tapi karena ini M-nya itu berupa muatan, ya, dan V-nya di sini itu bukan volume, tapi luas bidang, jadi kita tulis A. Nah, di sini istilahnya rho-nya itu rapat muatan kita tulis bukan rho simbolnya, tapi sigma. Sigma per A ya. Nah, berarti untuk ketika dihukum Gauss, E dot dA sama dengan, oke, ketika 2 ya, fluxnya ada 2 EDA, berarti sama dengan sigma dA per E0 ya. Berarti E-nya sama dengan sigma per 2. Nah, ini nanti ketika dihitung sebelah kanan sebelah kiri biar tahu langsung E sama dengan sigma per 2 epsilon. Jadi ceritanya dari sini muatan yang terbungkus pada plat dihitung besarnya berapa, sigma sama dengan Q per A ya. Tapi nanti diganti DA ya, karena yang diambil itu sampelnya sedikit. Berarti ketika ditanyakan Q-nya sama dengan sigma dikali A. Nah, ini dari mana? Seperti ini sama aja dari Q. Oke, diulas lagi. Biar gak bingung, ini sigma dA per epsilon itu dari Q per E0. Q-nya diganti dengan A dikali sigma E. Sedangkan ini flux. Oke. Nah, kita hitung berarti kuat medan resultan. Oke, ditulis di sini.
Oke, berarti bisa dihitung di sebelah kanan, kanan 4 itu positif ya, untuk EA-nya, sedangkan untuk di sebelah kiri, kuat medan EA-nya itu negatif. Lagi-lagi kita tinggal lihat arah medan listriknya saja. Oke, berarti kita tulis kuat medan resultan oleh kedua part adalah superposisi dari A plus EB ya. Sudah terlihat untuk yang sebelah kanan ini saling meniadakan. Ini ke kanan, ini ke kiri. Sedangkan untuk yang di dalam ini searah ya, dijumlahkan. Nah, untuk sebelah kiri pun sama seperti di sebelah kanan, ini saling meniadakan juga. Jadi bisa kita tulis. Oke, satu-satu kita tulis dulu. Superposisi ya, superposisi. Posisi berarti E sama dengan E ditambah. Karena tadi pertanyaannya, berapakah kuat medan listrik di dalam part dan di luar? Berarti kalau di dalam di sini, di luar di antara kanan dan kiri. Nah, oke, kita tulis di sebelah kanan part A, kuat medan oleh part A ini EK, EA sama dengan plus I ya, plus I sigma 2 epsilon 0. Ya dari sini ya, yang E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Oke, plus ini kenapa pakai I lagi seperti yang tadi? Apapun vektornya, jika dijabarkan ini sama dengan besar E dikali vektor satuannya. Kayak gini ya. Jadi vektor satuannya di sini I plus, sebelah kanan ya, yang untuk EA karena arahnya ke kanan searah dengan sudut positif, berarti I saya ulang-ulang terus. Pakai I topi kali sigma, E-nya berapa? E-nya ini yang sudah kita cari. Sigma per 2 epsilon 0. Itu kayak segini dapatnya. Sedangkan di sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan untuk yang di sebelah kiri, E-nya itu sama dengan negatif sigma per 2 epsilon 0. Bisa di kiri, bisa di kanan, silakan untuk menuliskan vektor satuan. Nah, sedangkan untuk di part B, ini tinggal tulis ya sama polanya. Untuk di gara-gara part B, medan listriknya itu untuk yang di kanan, kalau A mau positif, sedangkan yang arah EB ini negatif ya, berarti kita tulis I nanti negatif, sedangkan untuk EB yang di sebelah kiri, I-nya positif. Tinggal ditulis nanti seperti ini. Ini sebelah. Oke. Nah, jadi bisa dihitung untuk yang di sebelah kanan. Nggak usah ditulis ya, sebelah kanan ini saling meniadakan, berarti di sini nilai E-nya itu sama dengan 0 ya. Sedangkan untuk yang di sini ini searah, berarti E-nya sama dengan EA tambah EB. Ini sama dengan EA-nya, karena ini arah positif dua-duanya, berarti bisa tulis I sigma 2 F0, 2 epsilon 0 ditambah I sigma per 2. Nah, seperti ini. Oke, berarti bisa dijumlahkan. Ini setengah, I-nya sama. Berarti setengah ditambah setengah sama dengan plus sigma epsilon 0 topi. Ya. Untuk yang di kiri, E-nya sebenarnya 0 karena meniadakan. Ini ke kanan, ini ke kiri. Jadi terbukti ya di plat sejajar bahwa besarnya itu sama dengan E sama dengan sigma per epsilon 0 dikali dengan vektor satuan.
Jadi kesimpulannya, kuat medan di dalam plat sejajar adalah E sama dengan sigma per epsilon 0. Dan di luar plat sejajar kuat medannya sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Kita sekarang masuk ke bagaimana menghitung kuat medan pada bola. Ya, tentunya bolanya harus bermuatan. Oke, kita gambarkan, katakanlah ini sebuah bola yang terbuat dari bahan isolator, misalnya itu plastik ya. Bola ini kita beri muatan dan misalkan muatan itu tersebar merata ya di sekitar sini, merata. Bolanya tersebar sama rata. Nah, lalu kita hitung berapakah kuat medannya. Oke, kasih judul dulu. Berarti sini bola bermuatan. Nah, seperti pola yang sama, kita harus ketahui dulu persebaran muatannya atau distribusi muatan. Berarti harus kita cari rho-nya berapa ya. Nah, karena si muatannya itu tersebar merata dalam bola, maka rapat muatan dalam bola ya berarti rho sama dengan M per V, tapi ini karena M-nya Q ya, berupa muatan V. Jadi kita bisa jabarkan V-nya itu, V bola itu sama dengan 4/3 PR. Katakanlah oke, di sini jari-jarinya R ya, jari bolanya R. Sehingga bisa ditulis rapat muatan dalam bola itu 3/4 Q PR pangkat 3. Bagaimana? Jadi rapat muatannya sudah kita peroleh 3/4 PR pangkat 3. Nah, kita ingin menghitung kuat medan listrik di dalam bola ya, di dalam bola sini. Nah, lagi-lagi kita harus membuat permukaan Gauss. Kita bikin, katakan ini lebih dekat dengan permukaan. Ini permukaan Gauss-nya. Tulis S ya. Kita buat permukaan Gauss, nah lalu dan harus tertutup ya. Nah, dengan memakai rumus yang tadi, jadi ini bahasannya tuh cuma ada satu rumusnya itu yaitu E dot dA sama dengan Q per epsilon 0. Katakanlah jari-jarinya itu R dari pusat sini R, jadi kita tulis dulu E dot dA sama dengan Q per epsilon 0, di mana Q-nya itu muatan listrik, Q yang ini muatan listrik yang dilingkupi oleh S ya, dilingkupi oleh S, sehingga bisa kita tulis Q-nya itu diganti Q sama dengan rho kali V ya. Rho-nya tadi berapa? Tulis aja dulu, yang diganti V-nya 4/3 VL. Oke, ya tulisannya 4 VL ya. Nah, pada permukaan Gauss, si dA ini arahnya radial ke pusat, radikalis ke pusat, sehingga dA-nya ini bisa kita tulis dA R. Nah, dari simetri pun jelas E-nya juga bisa kita tulis E
sama dengan E kali R ya. Nah, dari hukum Gauss yang tadi kita kembali integral tutup seperti ini S. E buat dA ini sama dengan kita tulis ulang, berarti E-nya yang ini kita peroleh E dikali R, dA-nya juga dA R kali ya, berarti sama dengan, oke, di bawah aja, berarti sama dengan integral E dikali dA. Ingat R topi dikali R topi kan 1 ya, berarti nilainya sama dengan E dot dA, yang mana bisa dijabarkan lagi. Integral E dA itu sama dengan E yang ini set dA ya. Atau kita tulis E dalam kurung ini kalau diintegralkan E-nya itu kan 4 VR kuadrat ya. R-nya diganti, integralnya itu diganti luasannya karena R terhadap R ya. 0 terhadap R, berarti kita tulis dA-nya itu, ini luas lingkaran, berarti kita peroleh 4VR pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini luas lingkaran. Luas, maaf, bukan lingkaran, luas permukaan bola. Luas permukaan bola. Seperti itu. Oke, dari hukum Gauss back to yang ada kipreh nolnya, kita tulis sigma E berarti A sama dengan E 4I R 42 sama dengan, tulis yang ini ya, tulis rho 4/3 I R. Nah, karena di sini katanya R, jarak jari-jarinya itu R, bukan R besar ya. Jadi tinggal diganti pakai R kecil. Pangkat 3. Oke, berarti di sini bisa kita peroleh, sehingga kita coret yang samanya. E sama dengan ini lupa, per epsilon 0 ya, dari sini tuh. Q per epsilon 0, Q-nya ini, per epsilonnya ini, berarti E sama dengan R, 4 kuadratnya habis, dibagi 3 epsilon 0, ya, seperti itu. Ini 4 juga habis ya. Jadi E-nya itu sama dengan R dibagi 3 epsilon 0. Nah, bila kita masukkan rapat muatan yang tadi, yang seluruhnya, ini kan di permukaan ini ya, ini mah yang bola yang sesungguhnya. Bila kita masukkan rapat muatannya yang rho sama dengan Q sama dengan 3 Q per 4 Pi R pangkat 3, kita peroleh E R-nya itu sama dengan Q dibagi Q-nya aja yang ini, Q-nya 4 Pi 0 dikali R per, nah, ini untuk yang kasusnya. Ini untuk yang kasusnya di dalam bola. Jadi ini gini, ini ke sini R besar, ini ke sini yang permukaan Gauss R-nya kecil ya. Dalam bola ketika R-nya itu lebih kecil sama dengan R-nya. Jadi ini R bola yang tadi sesungguhnya. Nah, untuk menghitung kuat medan di sekitaran sini di tepi, kita gambarkan dulu permukaan Gauss-nya ya. Jadi kita peroleh R sama dengan kita 4 pi epsilon 0 dikali R per R pangkat 3. Jadi hati-hati jangan tertukar. Seperti itu. Jadi tampak dari perhitungan ini
bahwa di dalam bola kuat medan listriknya itu sebanding dengan jarak dari pusat bola seperti itu. Nah sekarang dihitung di dalam bola bagaimana ketika kita hitung di luar bola ya. Kita hapus. Kita hitung ini di luar bola. Bagaimana medan listrik sekitaran sini. Oke. Nah, sekarang kita pandang si muatannya itu ada di luar bola, yang mana jaraknya R. Kalau tadi di dalam R-nya ya. Sekarang jarak sininya R. Di luar bola, jarak R berjarak R dari pusat bola ini. Nah, kuat medan pada titik Q ya kita hitung dengan membuat permukaan Gauss melalui titik Q ini, titik muatan. Nah, kita tulis ulang sigma E dot dA epsilon. Oke, biar nggak tertukar yang tadi S1, ini sekarang S2 ya, permukaan Gauss kedua. Nah, pada permukaan S2 ini, kita lihat E-nya itu sejajar dengan arah luasannya ya. E-nya itu sejajar dengan arah dA. Dan besar kuat medan E ini isotropik. Artinya tuh besarnya sama pada setiap titik di permukaan S-nya ini. Dan tidak bergantung pada letak dA. Kan ini ada dA, dA ini kebanyak ya. dA, 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 dA. Nah, sehingga hukum Gauss-nya itu menjadi, oke, karena ini permukaannya S2, berarti tulis ya, S2, vektor, kita tulis ini, sama dengan E integral S2 dA, atau E kali, seperti sama dengan yang tadi konsepnya, E-nya dA-nya diganti dengan 4pi R pangkat 2. 4pi R kuadrat atau luas permukaannya. Q per E nolnya, Q-nya itu muatan yang ini, kan terisotropik ya, jadi langsung Q per epsilon 0. Sehingga jangan bingung lagi kenapa ini R, karena arahnya radial, kita tulis R saja dengan pindah ruas 1 per 4 pi R pangkat 2 epsilon 0 dikalikan dengan 1 pi atau pi per 4 pi R pangkat 2 epsilon. Ya, jadi kita peroleh persamaan akhirnya 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R pangkat 2. Nah, dari persamaan ini menyatakan bahwa kuat medan di luar bola, yang kuat medan di luar bola ini sama dengan medan yang dihasilkan di pusatnya. Itu terjadi bila seluruh muatan Q-nya ini terletak pada satu titik, yaitu pada pusat bola. Jadi besarnya sama dengan yang medan listrik ada di dalam ya, di pusat bola, yang dihasilkan dari pusat bola. Nah, oke, itu untuk contoh perhitungan medan listrik pada bola bermuatan dengan menggunakan hukum
Gauss. Nah, sekarang yang terakhir pada silinder. Silindernya yang bermuatan. Kita hapus dulu. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silinder bermuatan. Nah, kita gambarkan dulu ada silinder. Nah, kita perhatikan ada sebuah silinder yang mana terbuat dari bahan konduktor. Silinder tersebut katakanlah mempunyai panjang tak terhingga, dan jari-jarinya itu R. Kita tulis ini sepertinya terlalu kecil. Kita gambar. Oke, katakanlah katanya panjangnya itu tak terhingga dan mempunyai jari R, berarti dari sini ke sini 2R. 2R. Nah, selanjutnya silinder itu kita beri muatan. Kita beri muatan seperti tadi, dan kita anggap muatan tersebut tersebar merata pada permukaan silinder ini. Nah, misalkan rapat muatannya itu yaitu muatan setiap satuan panjang ya, karena tadi volume sekarang lambda, di panjang ini kita tulis lambda. Oke. Dari gambar atau simetri yang didapat, kita simpulkan bahwa garis gaya medan listrik haruslah berarah radial dan tegak lurus terhadap sumbu silinder. Nah, di samping itu besar kuat si medan listriknya itu tak bergantung arah ya. Gunanya yaitu untuk menentukan plat medan di luar silinder. Kita gunakan hukum Gauss untuk menyelesaikan permasalahan pada perhitungan plat medan listrik silinder bermuatan. Kita tulis sebelum ke persamaan lagi, kita tulis dulu garis medannya karena ini positif ya. Kita tuh gambarkan berarti ininya itu ke arah sini, begitupun yang di bagian sini. Nah, ini merupakan silinder konduktor muatan yang mana lambda ini merupakan muatan tiap satuan panjang, dan kita gambarkan ya sekarang gambar permukaan Gaussnya. Oke, ini katakanlah permukaan Gauss. Kita tulis S. S merupakan permukaan Gauss berupa silinder ya. Ini sebenarnya kalau agak miringin seperti tadi yang di contoh awal plat tipis, ketika dimiringkan ada luas lingkaran ya, alas. Dengan hukum Gauss kita tulis sigma integral dA sama dengan I per epsilon 0. Nah, integral permukaan tertutup ini dapat kita uraikan seperti contoh-contoh sebelumnya. Berarti karena ini ada 3, kita tulis ini tutup kiri ditambah. Ini karena sudah dijabarkan satu-satu, nggak usah ditulis kayak gini. Integral selubung, kasih selubung, kan ini ada 3 ya, 1, 2, 3, kita hitung satu-satu. Ditambah integral yang tutup kanan.
Nah, di sebelah kanan persamaan ini integral kok, kita perhatikan integral pertama dan ketiga itu 0 ya, sama seperti yang di kuadrat sejajar. Kenapa 0? Karena E-nya itu tegak lurus terhadap bidang. Bidang-bidangnya ini. Sedangkan arah E-nya ke sini ya. Tegak lurus terhadap bidang DA. Sehingga nilainya 0. Jika dicari berapakah total muatan pada silinder bermuatan, ini kan habis ya 0, ini 0. Berarti kita tulis integral E DA sama dengan integral yang ada di selubungnya saja. Oke, ini tulisannya selubungnya E dot DA. Yang mana besarnya E dikali luas lubung silinder berapa? Oh ya, ini tadi panjang silindernya belum diketahui ya, katakanlah L. Berarti luas lubungnya itu sama dengan 2VR keliling ininya, keliling alas, dikali panjang tabung, katakanlah karena ini permukaan Gaussnya dari sini ke sini, katakanlah L, berarti kita tulis 2VR L ya. Nah, seperti itu. Jika tadi sudah ditulis ini muatan yang dilingkupi pada permukaan Gauss ini, Q sama dengan lambda dikali L ya, distribusinya dikali panjang selubung silinder, maka di hukum Gauss kita masukkan ulang ke persamaan awal yang ini, kita tulis E-nya kan sudah diketahui ya, E 2V RL sama dengan Q-nya itu lambda dikali L per E0. Sehingga bisa kita peroleh kuat medan listrik. Oke, sudah tidak ada. Ini besarnya ya. Besar kuat medan listrik pada silinder ini diperoleh E sama dengan lambda, ini bisa dicoret, lambda per 2VR epsilon. Ya, seperti ini. Jadi, kuat medan listrik oleh silinder bermuatan sebanding dengan kebalikan jarak R. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ini materi yang cukup singkat, jadi khusus hanya untuk membahas beberapa contoh kasus dalam penerapan hukum Gauss. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.